wakil Indonesia di Piala Dunia Catur 2025, Satria Duta Cahaya berhasil menahan imbang Grandmaster kuat asal Armenia, Haik Martirosyan. Di game ini, Satria Duta memulai permainan dengan pembukaan Inggris. Setelah E5, G3, kuda F6, gajah Fianchetto, dan D5. Pion makan pion, kuda makan pion, lalu kuda F3, sehingga kuda C6. Kemudian, Satria Duta rokade. Haik Martirosyan menarik mundur kudanya ke petak B6, dan Satria Duta merespon dengan B3, mempersiapkan gajah Fianchetto yang kedua. Setelah gajah D6, gajah Fianchetto, Martirosyan rokade mengamankan raja. Dari titik ini, Satria Duta mendorong D3, mengamankan petak E4, benteng E8, kuda BD2, dan A5. Setelah itu, A3. Lalu, gajah mundur F8. Pada langkah selanjutnya, Satria Duta aktivasi benteng ke petak C1, menekan kuda, dan F6. Kemudian, kuda H4, membuat gajah menekan sayap menteri. Di posisi ini, Haik Martirosyan menempatkan gajah di petak E6, menyerang pion, dan Satria Duta merespon dengan langkah pertukaran pengorbanan benteng makan kuda. Tentu saja, pion makan benteng, lalu gajah makan pion. Setelah benteng A menghindar, gajah makan benteng, menteri makan gajah. Setelah terjadinya pertukaran, Satria Duta berhasil membuat dua pion hitam tercerai-berai. Dari titik ini, Satria Duta menyerang pion, maka C5 dibalas dengan A4, lalu kuda D5. Benteng C1, menteri F7, kemudian menteri mundur T1. Selanjutnya, Martirosyan menempatkan kudanya di petak D4, direspon dengan kuda H mundur ke petak F3, lalu benteng D8. Di posisi ini, Satria Duta menempatkan bentengnya di petak B1. Setelah itu, gajah ancam kuda. Merespon hal ini, Satria Duta menempatkan menterinya di petak K1, mengundang gajah untuk makan pion. Apabila hal ini terjadi, maka kuda makan gajah, menteri makan kuda, lalu kuda serang menteri. Setelah menteri makan pion, menteri C4 skak, raja lari, dan benteng A1. Menurut engine, putih unggul tipis. Haik Martirosyan tidak makan pion. Dia memilih menteri B7. Setelah itu, gajah C3, kuda mundur C6, kuda E1, lalu kuda kembali ke B4. Kemudian, Satria Duta menantang pertukaran kuda. Martirosyan tarik mundur gajah ke petak E6, dan kuda bermanuver ke petak E3. Selanjutnya, Martirosyan manuver kuda mundur C6, lalu menteri F1, benteng A8, menteri G2, kemudian benteng A6, direspon dengan kuda D ke petak C4. Setelah itu, menteri C7, raja geser H1, lalu kuda D4. Satria Duta merespon dengan F3, gajah E7, dan G4, kemudian gajah mundur D8. Lanjut menteri F2, menteri D7, kemudian menteri E1. Gajah C7, setelah itu benteng B2, dan menteri mundur D8. Satria Duta lalu tarik mundur kuda ke petak B2, dan kemudian Martirosyan mulai membongkar. Dia mendorong
H5. Di posisi ini, Satria Duta menempatkan kuda di petak E4. Setelah pion makan pion, kuda makan pion, dan benteng serang kuda, kuda makan gajah. Kemudian benteng makan kuda. Setelah itu, kuda makan pion. Matrosyan kemudian mendorong F5 dan kuda mundur E3. Setelah itu, benteng ke petak G6. Matrosyan sangat berambisi untuk menang. Bagaimanapun juga, dia adalah pecatur yang lebih diunggulkan karena merupakan seorang grandmaster pada game ini. Dari posisi ini, Satria Duta tarik mundur bentengnya ke petak B1. Setelah itu, pion E4. Dengan langkah ini, Haik Matrosyan membuat gajahnya mengamuk. Di posisi ini, Satria Duta membuat langkah tidak akurat. Menteri ke petak F2. Menurut engine, hitam unggul di posisi ini. Langkah terbaik untuk hitam adalah gajah makan pion, di mana jika menteri makan gajah akan direspon dengan benteng H6, skak ster. Dan jika raja makan gajah, akan ada balasan menteri G5. Hitam punya ancaman skak mat. Akan tetapi, pada game sesungguhnya, Haik Matrosyan gagal menemukan langkah terbaik. Di posisi ini, Matrosyan memilih pion makan pion. Satria Duta langsung mendapatkan momentumnya untuk imbang. Pertama, dia makan kuda. Setelah menteri makan gajah, menteri makan pion. Matrosyan sepertinya menyadari bahwa dia telah membuat langkah yang tidak akurat. Di posisi ini, Matrosyan coba untuk memberikan ancaman skakmat, tapi kuda kemudian mundur. Lalu, menteri G5 kembali ancaman skakmat. Satria Duta merespon dengan kuda G3. Pada langkah selanjutnya, Matrosyan coba untuk membuat jebakan. Benteng H6 memberikan sebuah pion gratis. Jika kuda makan pion, maka benteng makan pion. Putih terkena skakmat. Dan jika menteri makan pion, ada balasan benteng makan pion, skak. Setelah raja makan benteng, menteri makan kuda, dan skakmat tidak terhindarkan. Tentu saja, Satria Duta sangat memahami posisi ini. Oleh karena itu, dia tidak tergoda pada pion beracun. Di posisi ini, Duta menempatkan bentengnya di petak G1. Kemudian, Matrosyan memainkan langkah tempo. Benteng H4 menunggu Satria Duta membuat kesalahan. Namun, Satria Duta menempatkan benteng di petak G2. Fokus untuk menjaga pertahanan. Matrosyan menyerang, tapi benteng serang balik menteri. Setelah menteri H6, benteng G2, menteri kembali skak, benteng kembali serang menteri, dan menteri H6. Setelah itu, benteng kembali ke petak G2, dan Matrosyan memainkan menteri G1. Permainan kemudian berakhir dengan remis. Sebuah awal yang sangat bagus pada turnamen ini.